Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jemaah sholat Idul Fitri yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di mana pada hari yang sangat berbahagia ini kita masih diberikan beberapa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita masih bisa melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah di Masjid Miftahul Jannah Desa Dahar. Ini satu tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah di pagi hari ini. Selanjutnya, salam serta salawat tak lupa pula kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena berkat perjuangan serta bimbingannya, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas lain sebagaimana biasanya. Salah satunya hari ini kita melaksanakan sholat Idul Fitri secara berjamaah di Masjid Miftahul Jannah Desa Dahar. Jamaah sholat Idul Fitri yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengawali sebuah penyampaian ini, maka atas nama pemerintah Desa Dahar mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh masyarakat Desa Dahar, karena di mana Madadoro selama menjalankan tugas sampai detik ini, Madadoro telah banyak dibantu. Salah satunya mensukseskan program-program yang ada yang dijalankan Madadoro selama ini, dan sudah mensukseskan jalannya puasa Ramadan sebulan penuh dengan aman, tertib dan damai, tanpa ada salah satu yang dirugikan lain, terutama sekali kaitan dengan kenakalan remaja bagi anak-anak lain. Oleh karena demikian, sekali lagi maka atas nama pemerintah Desa Dahar mengucapkan banyak terima kasih dan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, karena di mana bahwa dalam pelaksanaan yang dilakukan oleh Madadoro mungkin adalah hal yang kurang berkenan. Oleh karena demikian, lewat kesempatan ini, lembaga atas nama pemerintah dengan seluruh jajaran yang ada mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya, kaitan dengan pengumpulan zakat di tahun ini, alhamdulillah, pemasukan zakat tahun ini tahun 2022 antara lain zakat mal senilai 34 juta rupiah, zakat fitrah berupa beras 27 karung atau 2,7 ton, berupa uang 6.250.000. Total zakat maksud baik zakat mal maupun zakat fitrah sebesar 40.250.000 rupiah, berupa uang dan berupa beras 27 karung atau 22,7 ton. Jemaah sholat Idul Fitri yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selanjutnya lembaga akan
membacakan sambutan Pak Bupati Bengkulu. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Sambutan Bupati Bengkulu pada acara Sholat Idul Fitri tahun 1443 Hijriah atau bertepatan 2020 Masehi, 22 Mei 2020, 1 Syawal 1443 Hijriah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat jemaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejak tadi malam telah berkumandang alunan suara takbir, tasbih, tahmid dan tahlil sebagai bentuk ucapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemenangan besar yang kita peroleh setelah menjalankan ibadah puasa Ramadan selama 1 bulan penuh. Takbir kita tanamkan kepada lubuk hati kita sebagai pengakuan atas kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan tidak ada satu zat pun yang layak untuk disembah atau diagungkan dan tidak ada sekutu baginya. Kalimat tasbih dan tahmid kita tujukan untuk mensucikan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan segenap yang berhubungan dengannya. Salawat serta salam mari kita curahkan limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Kemudian juga kepada kita semua yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya. Semoga kita semua yang hadir di sini selalu mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Setelah 1 bulan penuh kita menunaikan ibadah puasa dan atas karunia-Nya pada hari ini kita dapat berhari raya bersama. Maka sudah sepatutnya pada hari yang bahagia ini kita semua bergembira merayakan sebuah momentum kemenangan dan banyak pelajaran, hikmah, faedah dan fadilah yang dapat kita petik untuk menjadi bekal dalam menuju kehidupan yang akan datang. Setelah semua cobaan yang kita lewati, pernahkah kita memperhatikan aspek sosial Ramadan? Semua orang pernah merasa kenyang, tapi tidak semua pernah merasakan lapar. Lihatlah diri kita, bukankah seringkali kita merasakan paling besar
Jumawa seolah-olah semua manusia kecil dan harus takluk di hadapan kita. Kita berlaga seolah kita adalah Tuhan yang kuasa atas segala keadaan. Tindakan kita sadar bahwa kita sesungguhnya tidak lain adalah makhluk yang sangat-sangat kecil dan lemah. Maka kepada siapa lagi kita berharap selain kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan kita dengan kasih sayang. Allah kita diberi kesempatan kenikmatan hidup, masih diberikan kesempatan untuk bersujud. Ruku di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan bukan karena perilaku kita menjadikan Allah murka dan membuat kita terhalang menuju surganya Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wanita masyarakat Kabupaten Dompu, puasa tahun ini terasa sangat berbeda. Ramadan tahun ini terasa sangat lebih membahagiakan karena limpahan karunia rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kaya. Kita berpuasa dalam waktu yang bersamaan dengan kening, dengan menikmati hasil panen yang melimpah. Perayaan Idul Fitri kali ini menjadi hal yang membahagiakan dibandingkan dengan perayaan Idul Fitri 2 tahun sebelumnya. Karena pandemi COVID-19 sehingga aktivitas kita baik di saat dan setelah Ramadan lebih banyak dilakukan di rumah. Namun alhamdulillah tahun ini kita dapat melaksanakan ibadah sholat Idul Fitri secara berjamaah baik di lapangan maupun di masjid-masjid terdekat, dan juga dapat bersilaturahmi antara satu dengan yang lainnya yang membuat suasananya semakin semarak serta hikmat, dan apa yang dianugerahkan ini menjadi hal yang patut kita syukuri bersama. Saya juga menyampaikan kabar baik terkait COVID-19 bahwa Kabupaten Dompu berada pada level 1 PPKM. Artinya kita diberikan pelonggaran dalam melakukan aktivitas masyarakat sehari-hari dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Adapun data terbaru capaian vaksinasi dosis pertama 184.480 jiwa atau 105,74%. Dosis kedua 174.456 jiwa atau 99,99%. Dan dosis ketiga 52.432 jiwa atau 30,04%. Atas pencapaian tersebut, saya atas nama pemerintah dan masyarakat Dompu menyampaikan ucapan terima kasih khusus kepada Kapolres beserta seluruh jajarannya dan di 1614 beserta jajarannya, Forkopim dan pimpinan dan anggota DPR, keluarga besar Dinas Kesehatan Kabupaten Dompu, tenaga medis sampai ke tingkat bawah, unsur BIM NTB, maupun tim percepatan penanganan COVID-19 tingkat kabupaten Dompu yang telah bekerja dengan cepat, tepat dan ikhlas sehingga mampu mencapai level 1 untuk PPKM-nya. Apresiasi juga saya sampaikan kepada seluruh ASN, insan pers, media cetak dan media elektronik serta seluruh masyarakat yang telah hadir untuk mensukseskan program vaksinasi.
Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan berlalu, tentu akan banyak tugas dan pekerjaan yang harus diselesaikan, baik di bidang pembangunan pemerintah, penolong dan pelayanan publik yang bertujuan untuk membawa kebaikan bagi daerah dan seluruh masyarakat. Untuk itu saya minta tetap mengedepankan semangat kebersamaan, gotong royong, kekeluargaan, kerjasama, kolaborasi dan soliditas dari seluruh elemen masyarakat. Untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima, birokrasi yang bersih dan berorientasi melayani wilayah perlu ditanamkan nilai-nilai dasar ASN berakhlak yang berorientasi pada pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adat, tim dan kolaborasi serta memperkuat zona integritas pada masing-masing organisasi perangkat daerah. Pada kesempatan ini juga saya menyampaikan rumah sakit pertama Lewat telah memenuhi syarat untuk menjadi rumah sakit umum daerah Kabupaten Dompu dengan IPD. Insya Allah dengan perubahan status ini akan mempermudah akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk program dalam pusaka menuju Dompu Masrur, insya Allah akan berjalan sesuai dengan rencana kerja jangka menengah daerah dengan tujuan akhir yang nanti adalah peningkatan pendapatan asli daerah dari sektor dalam pusaka menurut jalan pusaka desa, dan yang lebih penting adalah meningkatkan daya beli masyarakat menjadi 15 juta rupiah. Untuk mensukseskannya, pemerintah daerah hadir dengan memfasilitasi dan menyediakan kebutuhan yang terkait dengan kemudahan proses bisnis dengan fokus pada penanganan kelembagaan serta peningkatan kapasitas SDM, pengembangan model dan penciptaan siklus ekonomi masyarakat berbasis kompetensi lokal. Namun dari progres pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah bersama ini, kami sadar masih perlu kerja keras, kerja ikhlas dan kerja bersama dari kita semua. Untuk itu, saya mengajak pada seluruh jajaran pemerintah untuk terus meningkatkan kinerja kita dalam membangun daerah demi kesejahteraan masyarakat Gunung dan Hindari Palu. Kepada masyarakat, khususnya pada orang tua, untuk selalu mengawasi pergaulan anak-anak agar terhindar dari tindak kriminal serta kasus panahan, penggunaan narkoba, pergaulan bebas dan tindakan kekerasan lainnya, sehingga anak-anak kita tidak terjerumus dalam hal yang negatif yang dapat merusak masa depannya sebagai generasi penerus bangsa dan daerah ini. Kaum muslimin, jamaah sholat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk segenap masyarakat Dompu dari perantauan yang kini telah berada di Kabupaten Dompu, saya ucapkan selamat datang dan selamat menikmati hari-hari bersama keluarga, saudara, teman, dan ramai orang lainnya. Saya pun berharap kepada saudara-saudara kembalinya nanti untuk dapat melakukan hal-hal hebat dalam mendukung kemajuan Dompu yang kita cintai ini. Kepada semua yang telah berkontribusi terhadap pelaksanaan pembangunan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Dompu, saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus. Secara khusus, saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan dan anggota DPR, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, TNI, Polri, seluruh ASN, insan pers, serta seluruh lapisan masyarakat atas terciptanya ketertiban umum daerah yang kondusif, terutama dari awal Ramadan sampai dengan saat ini. Dan saya berharap kepada masyarakat agar dapat menyelesaikan setiap masalah dengan jalan musyawarah dan mufakat, agar kehidupan aman, nyaman, dan tentram tetap terjaga dengan baik. Semoga di hari raya tahun ini kita semua kembali
kepada kita, sehingga pencapaian kebahagiaan dan kesuksesan lahir batin yang selalu kita harapkan sesuai dengan petunjuk ilahi. Dan marilah kita bersyukur atas segala rahmat dan karunia. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan ridho, rahmat dan hidayah atau bimbingan kepada kita semua untuk membangun Kabupaten Dormo menjadi daerah yang mandiri, sejahtera, unggul dan religius. Amin, 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 ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Saya atas nama pribadi, keluarga dan pemerintah Kabupaten Dormo mengucapkan selamat Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, walido wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 22 Mei 2022, Bupati Dormo Cak dan Tanah Alam Kader Jailani. Demikianlah yang dapat lembaga sampaikan. Atas segala perhatiannya, maka mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan atas segala kekurangannya, maka mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk tambahan, jadi pada kesempatan ini BKN memohon maaf yang setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan sumbangan pada saat ini, karena tidak bisa BKN membacakan, kita telah memberikan sumbangan. Lebih khusus kepada Syarudin bin Ismail sekeluarga, mudah-mudahan sumbangan kita doa dia masih yakin dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi Bapak dan Ibu yang telah mendahului kita, mudah-mudahan tawa kuburna dijauh dari sisa kubur. Mari kita sumbangsi Al-Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya untuk berdoa sholat kami berikan kepada Bapak dan Amin Hamzah. Seperti kepada Bapak. Kami berdoa. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La kita doakan jemaat Idul Fitri, rahmat rahim Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka adalah kita yang untuk banyak kurang. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faidin. Untuk diketahui bersama, bukan hal yang baru sholat Idul Fitri ini, yang selalu istiqamah sesudah Ramadan setiap tahun. Dua kenapa yang sama-sama kuat. Yang pertama syir adalah dari hati, jahar adalah yang tulisan di adalah sama-sama kuat. Bagaimana niat-niat dan dari ada. Yang pertama
Untuk diketahui bersama ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usyali sunnata Idul Fitri. Rakaat ini ma'lumah lillahi ta'ala mengikuti imam. Rakaat pertama takbir 3 kali, tasbih 6 kali. Bunyi takbir adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu diikuti Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Jangan salah itu. Itu semua masyarakat muslim rahimakumullah. Rakaat pertama bangun dari sujud, istirahat. Ayo bereke. Waktu bereke deh, Allahu Akbar. Sesudah itu baru dihitung rakaat yang kedua. Ya takbir 5 kali, tasbihnya 4 kali. Mari kita mengikuti iman. Mohon maaf lahir dan batin minal aidin wal faizin. Salat sunat Idul Fitri jami'an.